Selamat malam, saudara dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, saya hari ini tidak jalan-jalan kayak biasanya. Saya kembali ke rumah kita, ke GKI Gading Indah. Ya, saya tidak seperti biasanya ada di ruang kebaktian atau di rooftop karena panas ya jam segini. Saya ada di ruangan yang kalau Anda mungkin biasanya beribadah di Aula TKK 6, Anda nggak tahu ruangan ini. Ini adalah ruang, sebutnya ruang pendeta, tapi sebetulnya siapapun yang mau rapat, mau pertemuan bisa menggunakan ruang ini ya. Ada cirinya, selain ada tulisannya ruang pendeta, ada kaca yang dipasangi stiker logo GKI, lalu ada ini ya, lukisan yang sangat menarik. Anda tahu ini apa? Ini adalah doa Bapa kami dari Matius 6, 9b sampai 13, tapi ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, ini pasti bukan saya yang buat. Ini pemberian tanda kasih seorang anggota jemaat yang dia belajar melukis, lalu dia belajar otodidak bahasa Ibrani. Supaya bisa melukis ini bukan cuma sekedar mengcopy dari Alkitab bahasa Ibrani, tapi dia tahu bunyinya, suaranya bagaimana, dan artinya apa. Ya, ini tanda kasih yang luar biasa. Nah, kalau Anda memperhatikan, hari Minggu kemarin, kita merayakan Minggu Trinitas di gereja, dan warna liturgis ya, kalau di GKI warna liturgis itu penanda kita ada di minggu apa, terlihat dari stola yang dikenakan oleh pendeta atau dari kain mimbar antipendium yang warnanya putih kemarin. Dan minggu kemarin menandai satu rangkaian minggu-minggu yang khusus ya, dimulai dari minggu Advent dengan warna ungu, lalu berganti ke Natal warna putih, lalu berganti lagi menjadi Prapaskah warna ungu, terus sampai Paskah warna putih, lalu Kebangkitan, lalu Pentakosta warna merah, lalu putih kemarin. Nah, mulai minggu besok tanggal 2 Juni gereja akan memasuki yang namanya minggu biasa. Minggu biasa ini ditandai dengan warna hijau yang mencirikan kesejukan, ketenangan. Dan memang ini menjadi semacam minggu tenang, saudara, yang akan berlangsung cukup panjang, hampir setengah tahun sampai akhir bulan November. Karena baru nanti tanggal 1 Desember kita kembali menggunakan warna ungu menandai minggu Advent pertama tahun gerejawi yang baru. Nah, di minggu-minggu biasa ini memang tidak ada kalender liturgis yang khusus ya, kecuali nanti ada ulang tahun GKI dan sebelumnya HUT, hari ulang tahun Republik Indonesia, di akhir Agustus ya. Tapi secara liturgi tidak ada yang, secara liturgis tahun gerejawi tidak ada yang istimewa. Dan kita sering menganggap ya apa sih yang nggak ada yang menarik ya, yang tidak istimewa, yang biasa ya, disebutnya minggu-minggu biasa. Nggak menarik. Kalau Anda pergi beli martabak terang bulan, martabak manis, Anda akan ditanya mau yang biasa atau yang istimewa atau yang spesial. Kita akan cenderung pilih yang istimewa, mungkin coklatnya lebih banyak, mungkin diolesi dengan mentega yang lebih wangi ya, atau apapun itu. Kita lebih suka dengan hal-hal yang istimewa, spesial dari yang biasa. Dan itu kadang-kadang terjadi juga dalam hidup beriman. Kita suka sesuatu yang istimewa, yang luar biasa. Kita suka tadi event-event yang istimewa, Natal, Paskah, yang meriah ya, dengan paduan suara, dengan drama, dengan segala macamnya. Atau mungkin kita suka dengan kesaksian orang yang yang mengalami pengalaman iman yang luar biasa ya, yang mungkin sembuh dari penyakit yang berat, yang selamat dari kecelakaan yang mengerikan, atau mungkin yang tadinya bukan Kristen, apalagi kalau dia seorang tokoh masyarakat, selebriti, lalu dia mengalami penglihatan atau mimpi atau apapun itu, lalu menjadi Kristen. Wah, kita suka sekali dengan itu, saudara. Sehingga kita sering mengabaikan yang biasa-biasa. Orang yang dari kecil dibaptis, lalu dia imannya bertumbuh lewat ibadah anak, remaja, dewasa, terus sampai ia tua. Seakan-akan tidak ada gejolak, tidak ada letupan tadi, flat. Tapi sebenarnya dia setia sampai akhir. Padahal sama seperti minggu-minggu biasa,
gereja menghayati, justru disitulah kita diingatkan akan karya Kristus yang hadir lewat keseharian, lewat pelayanannya sehari-hari, lewat pekabaran Injilnya, lewat pengajarannya. Bahwa dalam yang kelihatannya biasa, Tuhan hadir dan bekerja. Dan itu tidak kalah. Atau bahkan mungkin saya harus katakan justru lebih daripada yang kelihatannya spesial tadi. Contoh, nah saudara tahu ya, ini apa nih, saya harus tutupin nih, ini air minuman yang soda. Kita ini kadang-kadang lebih suka dengan yang seperti ini. Kenapa? Karena ketika dia dibuka, lalu dituang, wah, ada busanya. Oh ini nggak terlalu banyak ini yang ini ya. Wah busanya yang, wah ada suaranya menarik dibanding dengan air putih yang kalau teman saya di Ambon akan mengatakan ini bukan air putih, saudara, ini air bening ya. Air putih itu susu ya, ada benarnya sih. Tapi ya kita air putih lah ya. Biasa. Banding yang tadi ini, ya warnanya menarik, ada buihnya. Tapi yang namanya buih itu cuma sebentar, saudara. Dan setelah itu, kalau Anda minum, mana yang lebih bermanfaat buat tubuh kita? Kita tahu jawabannya. Apalagi kalau Anda pengidap diabetes. Anda tahu betul jawabannya yang mana. Nah, kita sering lebih menghargai ekspresi iman, kesaksian, ya, event yang seperti ini. Wush, seperti berbuih, berbusa dengan hebat. Tapi setelah itu hilang. Banding dengan yang seperti ini. Bening, flat, kelihatannya biasa. Tetapi setia. Sampai diminum tentunya. Dan lebih berguna. Lebih berfaedah, lebih bermanfaat. Karena itu, kalau sebentar kita akan memasuki minggu-minggu biasa. Ingatlah, dalam yang biasa itu, Allah yang luar biasa itu bekerja, mengerjakan karya keselamatannya yang luar biasa. Hayatilah, syukurilah, hidupilah. Selamat memasuki minggu-minggu biasa. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam seluruh kehidupan kami, baik hal-hal yang kelihatannya luar biasa, spektakuler, tapi juga tentunya dalam hal-hal yang biasa, hal-hal yang seringkali kami lewatkan, kami kurang hargai karena kelihatannya biasa dan tidak istimewa. Tetapi justru dalam hal yang kelihatannya biasa dan tidak istimewa itu, Allah yang luar biasa hadir memberikan yang terbaik bagi kami. Karena itu ajar kami untuk terus mengucap syukur untuk terus melayani, melakukan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, bahkan dalam hal yang kelihatannya biasa. Dan hari ini, malam ini kami juga karenanya mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Dalam setiap hal yang kami kerjakan bersama di bumi Indonesia ini, hadirlah, berikanlah kekuatan kepada setiap orang, setiap unsur masyarakat untuk bisa melakukan hal-hal yang baik untuk kehidupan bersama. Biarlah lewat kehadiran kami, Gereja Tuhan, boleh juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa kebaikan bagi hidup bersama itu. Karena itu kami juga bersyukur untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang merayakan hari jadinya yang ke-74. Biarlah lewat persekutuan ini, gereja-gereja dengan berbagai pengajaran, berbagai denominasi yang ada boleh berjalan bersama, walaupun ada perbedaan, tapi mau bersama-sama bertekad menjadi saksi Kristus yang menyatakan kabar sukacita lewat pelayanan, juga lewat hidup bersama di bumi Indonesia dengan mereka-mereka yang berbeda keyakinan dari gereja. Kami mau berdoa untuk kehidupan gerejamu di GKI Gading Indah, untuk berbagai pelayanan yang ada, secara khusus untuk pelayanan baptis anak tanggal 2 Juni, kebaktian pemuda tanggal 2 Juni. Jadikanlah
semuanya baik untuk hidup kami sebagai gerejamu. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat, simpatisan, keluarga-keluarga dalam berbagai pergumulan, ekonomi, kesehatan, relasi, beri apa yang baik dari Tuhan, biarlah mereka boleh terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak kami, baik yang sudah menyelesaikan berbagai ujian, sudah menerima hasil yang sesuai dengan apa yang mereka sudah siapkan. Biarlah semuanya membawa sukacita, tetapi juga terus memanggil mereka untuk mau menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang masih akan menghadapi berbagai ujian, biarlah Tuhan yang berikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang dibutuhkan. Inilah doa kami ya Tuhan, semua kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.